Hai, saya Dani. Di sini untuk kedepannya kita akan membahas tentang hal-hal apa saja atau lebih kepada istilah apa saja yang harus kita ketahui sebelum kita memasuki dunia pekerjaan. Dan semoga kedepannya dengan pembahasan video ini kita jadi lebih tahu dan menambah pengalaman kita untuk kita bisa bekerja lebih optimal lagi dan kita bisa lebih berkontribusi lagi untuk kemajuan perusahaan kita dan pengalaman kita ke depannya. Oke, dan sebelum itu bagi kalian yang merasa bahwa video ini ke depannya akan memberikan dampak yang bagus, jangan lupa klik tombol like-nya. Dan ketika kalian merasa bahwa video ini bagus untuk kalian dan kalian merasa untuk bisa membagikan video ini kepada teman-teman kalian, ya silakan di-share saja. Dan jangan lupa silakan dikoreksi karena di sini sifatnya saya hanya sharing saja. Siapa tahu nanti dalam perkataan saya ada yang salah, silakan di komen saja. Setelah itu jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa bunyikan loncengnya ketika nanti ada informasi dari kami, kalian semua akan mendapatkan notifikasinya. Oke, dan langsung saja kita bahas di pembahasan selanjutnya. Ya oke, jadi yang pertama kita akan membahas tentang hal yang paling mudah dulu yang mungkin kita semua sering mendengarkannya, yaitu tentang CV atau kurikulum vitae. Apa itu CV? Nah, CV ini adalah sebuah ringkasan tertulis tentang riwayat pendidikan kita. Setelah itu dia menerangkan tentang pengalaman kerja kita bagi kita yang sudah memiliki pengalaman kerja. Setelah itu juga menerangkan tentang keterampilan yang kita miliki dan prestasi apa saja yang pernah kita capai dalam masa-masa sebelum kita melamar kerja, seperti itu. Dan biasanya CV ini digunakan untuk saat melamar kerja. Nah, untuk melamar kerja yang bagaimana? Nah, untuk melamar pekerjaan yang nantinya akan diberikan sebuah gambaran, ya, untuk memberikan sebuah gambaran kepada si interviewer kita yang nanti ke depannya ingin menginterview kita, dan itu diberikan oleh calon pelamar, yaitu kita ketika kita ingin melamar sebuah pekerjaan. Nah, setelah itu di situ juga menerangkan tentang latar belakang kita. Nah, lalu untuk lebih jelasnya lagi, untuk lebih mudahnya lagi, kita bisa menganalogikan bahwa CV ini seperti brosur. Nah, jika kita melihat brosur rumah, kita akan secara langsung mengetahui bahwa oh ternyata ada rumah tipe sekian dan sebagainya, spesifikasi sekian, atau mungkin brosur laptop, brosur HP. Nah, cuma bedanya di sini CV ini yang kita terangkan adalah spesifikasi diri kita. Nah, jadi diri kita nanti akan dinilai dengan CV itu yang ibaratnya CV itu adalah brosur, yang menilai adalah HR di perusahaan tersebut. Nah, jadi usahakan ketika membuat sebuah CV, kalian harus memberikan hal-hal apa saja yang kalian miliki dan semenarik mungkin. Lalu di pembahasan selanjutnya kita harus mengetahui tentang job desk atau job description. Nah, job description ini adalah dokumen penjelasan tentang tugas-tugas dan tanggung jawab serta kualifikasi dan harapan sebuah perusahaan yang terkait dengan posisi pekerjaan yang dia buka atau yang dia buka untuk si calon-calon pelamar tersebut. Salah satunya adalah kita sebagai calon pelamar. Nah, yang perlu kita ketahui di sini adalah kita harus mencocokkan dengan kualifikasi tersebut, karena job desk ini dia berisikan tentang gambaran apa saja yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Sebagai contoh, kalau kita ingin melamar pekerjaan, kalau kita membuka di portal lowongan, kebanyakan di situ akan ada keterangan description. Nah, description apa saja di situ itu akan sesuai dengan kualifikasi dengan lowongan yang akan dibuka di situ. Contoh, kalau perusahaan tersebut membuka lowongan IT, ya tentu dia akan menerangkan tentang job description yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan IT. Nah, setelah itu kalau perusahaan itu membuka untuk lowongan admin, ya tentu juga job description-nya yaitu untuk admin. Dan yang perlu kita ketahui, kita harus menyesuaikan tentang job description yang dibuka dengan kurikulum vitae yang akan kita bentuk. Nah, di sini tipsnya adalah jangan sampai kita membuat CV sapu jagat.
CV sabu jagat atau kurikulum vitae yang bersifat sabu jagat ini yaitu membentuk satu kurikulum vitae untuk melamar segala macam bentuk lowongan kerja, itu tidak bisa. Kenapa? Karena spesifikasi CV yang untuk kita melamar di IT tentu akan beda dengan yang untuk melamar di admin dan sebagainya. Jadi disesuaikan supaya bisa klop seperti itu ya. Nah, lalu berikutnya setelah kita sudah membuat CV, setelah kita sudah mencocokkan dengan job description-nya supaya sama dan kita merasa kita cocok. Nah, yang kita perlukan di sini kita harus membangun sebuah networking. Nah, networking itu apa? Networking itu kita harus menjalin sebuah hubungan dengan orang banyak, entah itu melalui media sosial ataupun mungkin melalui langsung komunikasi secara verbal langsung. Nah, tujuannya apa di sini networking itu? Nah, networking itu jadi ke depan dengan melalui networking itu kita akan bisa bertemu dengan orang-orang. Nah, kita akan bisa bertemu dengan orang-orang yang ke depan bisa memberikan sebuah informasi, saran serta peluang-peluang apa saja untuk persiapan kita bekerja. Nah, sebagai contoh nih, kalau kita mau melamar sebuah pekerjaan di perusahaan A, paling tidak kalau kita memiliki networking, yaitu teman yang bekerja di sana ataupun mungkin relasi yang ada di sana, tentu kita akan tahu perusahaan ini jenisnya seperti apa, pola kerjanya bagaimana, setelah itu budaya kerjanya bagaimana. Nah, itu untuk apa? Untuk kita mendapatkan sebuah gambaran sebelum kita bekerja di perusahaan tersebut. Oke, jadi sudah tahu ya. Nah, kalau bagi yang belum tahu ya silahkan di komen saja, nanti kita akan bisa membahasnya secara spesifik lagi. Nah, lalu apalagi yang perlu kita ketahui? Oke, yang perlu kita ketahui setelah ini adalah mentor. Nah, mentor ini sebetulnya memang tidak harus kita dapatkan sebelum kita melamar pekerjaan, tapi sifatnya di sini yang harus kita ketahui setelah kita melamar pekerjaan, kita diterima, ibaratnya kita diterima ya. Nah, di sini kita harus mencari mentor, atau bisa dibilang mentor itu seperti senior kita. Nah, mentor itu adalah seseorang yang memiliki pengalaman atau pengetahuan yang secara luas dan dia bersedia untuk mengajarkan kepada kita. Nah, dia bersedia untuk mengajarkan kepada kita, memberikan nasihat kepada kita untuk hal yang lebih baik. Dan tentunya seorang mentor ini akan dapat membantu mengembangkan keterampilan kita dan memperluas jaringan profesional kita. Nah, dan mungkin yang tadi bisa saya ralat ya, jadi selain mentor itu ketika kita sudah diterima, mentor itu juga mungkin bisa juga kita dapatkan sebelum kita diterima. Sebagai contoh, kalau kita mengikuti webinar atau pelatihan-pelatihan yang kedepannya itu akan menambah wawasan kita. Jadi kalau kita lihat dari mentoring ini ya sifatnya seperti itu. Nah, jadi kayak gitu. Mentor itu bisa kita dapatkan setelah kita melamar pekerjaan, kita diterima. Kalau seperti itu berarti mentornya adalah supervisi kita. Namun ketika sebelum kita bekerja, nah mentor itu bisa kita dapatkan dari bermacam hal. Bisa kita dapatkan dari kursus, dari webinar, dan lembaga pelatihan yang lain. Jadi seperti itu. Berikutnya tentang istilah yang perlu kita ketahui sebelum kita bekerja, yaitu adalah performance review. Nah, performance review ini apa? Jadi performance review itu adalah proses evaluasi kinerja yang dilakukan oleh atasan atau supervisi kita. Oke. Dan ini melibatkan tentang penilaian terhadap pencapaian kerja kita, setelah itu juga pengakuan terhadap keberhasilan kita. Jadi kalau kita berhasil dalam melakukan atau mengerjakan sebuah project, maka di performance review itu akan diakui bahwa kita berhasil, dan setelah itu kita akan mendapatkan sebuah umpan balik mengenai area mana yang perlu diperbaiki lagi. Nah, jadi kalau dalam dunia sekolahnya atau dunia bangku perkuliahan ya, performance review itu ibaratnya kita bisa mengenalnya sebagai UTS atau ujian. Jadi walaupun kita sudah tidak sekolah lagi, namun di dalam pekerjaan jangan salah, kita akan tetap ada yang namanya ujian. Yaitu apa? Yaitu untuk mengetes kita sejauh mana yang sudah kita ketahui di dalam bisnis atau perusahaan yang kita bekerja di dalamnya. Jadi seperti itu. Nah, oke. Dan setelah itu ada istilah lain lagi. Di sini mungkin kita
biasa mendengar kata-kata hard skill dan soft skill. Nah, di sini kalau hard skill ya mungkin kita mudah untuk mengetahui ya bahwa hard skill itu yang sifatnya dia langsung yang berhubungan dengan keahlian kita. Nah, namun yang sifatnya adalah soft skill ini agak berbeda. Kenapa? Karena soft skill ini adalah penilaian di luar daripada kemampuan atau spesifikasi yang kita miliki. Sebagai contoh di sini adalah soft skill merujuk pada keterampilan non teknis yang melibatkan interaksi sosial. Selain itu juga dia juga memiliki atau berhubungan dengan penilaian tentang kepemimpinan kita. Nah, selain itu tentang cara berkomunikasi kita dan juga melibatkan tentang bagaimana cara kita dalam memecahkan permasalahan atau problem solving kita kan. Dan setelah itu bagaimana cara menilai kita ketika kita bekerja dengan tim atau bekerja secara tim seperti itu. Oke, kenapa? Karena keterampilan ini juga sifatnya penting. Kenapa penting? Nah, jadi selain daripada keahlian-keahlian kita akan dalam dunia pekerjaan itu ibaratnya seperti kita hidup di sebuah organisasi. Jadi kita dituntut banyak hal selain dari kemampuan kita. Nah, apa gunanya kita pintar, kita tahu banyak hal, akan tetapi kita tidak bisa bekerja secara tim, kita tidak bisa bekerja kelompok, kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, apalagi bisa menghargai teman-teman yang mungkin dia kapasitasnya kurang atau mungkin di bawah kita. Nah, dan kita tidak bisa memimpin dalam sebuah tim tersebut. Jadi seperti itu. Jadi perusahaan itu pasti akan berharap bahwa selain kita pintar, kita juga harus bisa memiliki soft skill yang bagus seperti yang tadi dijelaskan. Nah, jadi buat kalian yang sebelum ingin melamar ke dunia pekerjaan ya, ini tentu kalian harus latih dulu. Nah, jadi mungkin yang masih aktif di dunia organisasi ya, silakan aktif di organisasinya. Setelah itu pelajari seperti apa hidup berorganisasi, karena organisasi itu adalah wujud kecil di dalam dunia pekerjaan. Oke. Nah, dan berikutnya tentang salah satu hal lagi yang berhubungan dengan istilah yang harus kita ketahui sebelum kita melamar sebuah pekerjaan, yaitu kita harus mengetahui tentang work life balance. Nah, work life balance ini apa? Jadi kita harus mengetahui tentang keseimbangan antara dunia bekerja kita dan dunia pribadi kita. Kenapa? Karena work life balance ini dia mengacu pada keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, dan itu sifatnya sangat penting. Kenapa sangat penting? Nah, supaya bisa menciptakan sebuah keharmonisan antara tanggung jawab profesional kita di dalam lingkungan kerja kita dan juga tentang kebutuhan pribadi kita. Nah, jadi jangan sampai kita bekerja mati-matian untuk perusahaan akan tetapi batin kita tersakiti. Seperti itu. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan, cari pekerjaan yang memang bisa membuat diri kita nyaman dalam dunia bekerja. Setelah itu di luar dari pekerjaan kita tetap masih bisa menjalankan hal-hal yang kita senangi, seperti contohnya hobi. Nah, lebih bagus lagi kalau hobi kalian juga dikerjakan di dunia pekerjaan. Nah, itu juga menyenangkan sekali pasti. Tapi yang jelas kita tetap harus menyeimbangkan antara kebutuhan kita secara profesional dan kebutuhan kita secara pribadi. Supaya apa? Supaya nggak stres dan tipes. Jadi kayak gitu ya. Ya oke, itu tadi beberapa hal yang sudah saya bahas untuk modal bekal bagi teman-teman semua yang ingin memasuki dunia pekerjaan, terutama bagi yang fresh graduate ataupun mungkin yang baru lulus dari SMA, SMK dan ingin melanjutkan ke karir di dalam dunia pekerjaan di dunia industri. Nah, semoga yang tadi itu, informasi yang tadi itu semoga bermanfaat, tapi informasi itu belum semua. Jadi nanti kita akan membahas lagi di video lain tentang hal apa lagi yang perlu kita ketahui. Kenapa? Karena semakin banyak kita tahu semakin bagus. Semakin banyak kita tahu, kita akan bisa punya punya ancang-ancang kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya punya kuda-kuda atau persiapan. Jadi kita tidak mentah, tidak hanya ketika kita mau melamar pekerjaan yang kita ketahui hanya sebatas oh ya Pak, saya tahu tentang ilmu ini dan sebagainya, tapi kita tidak tahu dalam dunia pekerjaan itu apa saja yang harus kita butuhkan. Oke, jadi cukup sekian dari saya. Kembali lagi, jika memang video ini pembahasannya cukup bagus,
silahkan di like. Setelah itu juga kalau kalian merasa bahwa kalian ingin menyebarkan kebaikan video ini, ya jangan berhenti di kalian tapi sebarkan ke teman-teman kalian, di share saja. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe ya di subscribe dulu, dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk selalu mendapat notifikasi di pembahasan selanjutnya. Dan terima kasih dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.